semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang materi sejarah dan perkembangan AI. Sebelum masuk ke materi, saya akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan singkat AI dari dahulu hingga sekarang. Nah, dahulu manusia hanya mengandalkan logika tanpa bantuan mesin. Lalu muncul komputer sederhana, berkembang menjadi sistem pakar, lalu machine learning. Sekarang, AI bisa berpikir, berbicara, mengenali wajah, hingga mengemudi sendiri. Nah, untuk mengetahui lebih detail, yuk simak video ini sampai selesai. Nah, di slide pertama ini ada definisi AI. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI adalah cabang dari ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan sistem yang mampu melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti pengenalan suara, pengambilan keputusan, dan terjemahan bahasa. AI melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti ilmu komputer, matematika, psikologi, logistik, filsafat, untuk menciptakan mesin yang dapat beradaptasi dan belajar dari data. Sejarah awal AI. Pada tahun 1950, Alan Turing memperkenalkan konsep Turing Test dalam makalahnya yang berjudul Computing Machinery and Intelligence, yang bertujuan untuk menentukan apakah mesin yang dapat menunjukkan kecerdasan yang setara atau tidak dapat dibedakan dari manusia. Pada tahun 1956, konferensi Deadman dianggap sebagai kelahiran AI sebagai bidang penelitian yang formal, di mana John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Foster, dan Claude Shannon membahas kemungkinan menciptakan mesin yang dapat berpikir seperti manusia. 1960-an menyaksikan pengembangan program komputer yang bisa bermain catur dan membuktikan teorema matematika, menandai kemajuan penting dalam penelitian AI. Pencapaian awal dalam AI. Pada tahun 1965, Joseph Meijenbaum mengembangkan Elijah, program chatbot pertama yang mampu meniru percakapan manusia dengan cara yang sederhana namun mengesankan pada masanya. Pada tahun 1970-an muncul sistem pakar pertama seperti Dendral dan Mason yang digunakan dalam diagnosa medis, menunjukkan potensi AI dalam aplikasi praktis dan dunia nyata. 1980-an melihat kemunculan algoritma pembelajaran mesin yang lebih canggih, termasuk pengembangan teknik backpropagation dalam jaringan saraf tiruan yang memungkinkan mesin untuk belajar dari kesalahan dan meningkatkan kinerjanya. Algoritma dan teknik dasar AI. Yang pertama, algoritma genetika adalah metode pencapaian dan optimasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip evolusi biologis seperti seleksi alam, mutasi, dan rekombinasi untuk menemukan solusi terbaik dari masalah yang kompleks. Yang kedua, algoritma pohon. Keputusan adalah metode berbasis pohon yang digunakan untuk pengambilan keputusan dan klasifikasi, di mana setiap node dalam pohon mewakili keputusan atau tes atas atribut tertentu, dan setiap cabang mewakili hasil dari keputusan tersebut. Yang ketiga, logika fuzzy. Logika fuzzy adalah teknik yang menangani ketidakpastian dan ambiguitas dalam pengambilan keputusan, memungkinkan mesin untuk bekerja dengan data yang tidak pasti atau tidak lengkap dengan menggunakan himpunan fuzzy dan aturan inferensi. Pembelajaran mesin atau machine learning.
Pembelajaran mesin adalah subbidang AI yang mempelajari algoritma dan model statistik yang memungkinkan komputer untuk melakukan tugas tertentu tanpa instruksi eksplisit, tetapi melalui pola dan inferensi dari data. Terdapat 3 jenis utama pembelajaran mesin. Pembelajaran mesin supervised atau di mana mesin dilatih dengan data berlabel. Unsupervised atau di mana mesin menemukan pola tersembunyi dalam data tanpa label. Dan reinforcement atau di mana mesin belajar melalui trial and error untuk mencapai tujuan tertentu. Jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan adalah model komputasi yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi otak manusia. Terdiri dari neuron buatan yang dihubungkan satu sama lain untuk membentuk lapisan input, lapisan tersembunyi, dan lapisan output. Model ini digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengolahan citra atau misalnya pengolahan wajah, pengenalan suara atau misalnya asisten virtual, dan analisis data atau misalnya klasifikasi dan prediksi. Pembelajaran mendalam atau deep learning. Pembelajaran mendalam adalah cabang dari pembelajaran mesin yang menggunakan jaringan saraf tiruan berlapis yang dikenal sebagai deep neural networks untuk menganalisis data dan membuat keputusan berdasarkan analisis tersebut. Teknik ini telah menunjukkan keberhasilan yang luar biasa dalam berbagai aplikasi, seperti pengenalan gambar, atau misalnya deteksi objek dalam foto, pemrosesan bahasa alami atau penerjemahan otomatis, dan permainan, atau misalnya AI yang mengalahkan manusia dalam permainan GO. AI dalam kecerdasan buatan dan pembelajaran. Kecerdasan buatan melibatkan pembuatan sistem yang dapat belajar dari data, mengenali pola, dan membuat keputusan atau rekomendasi berdasarkan informasi tersebut. Mirip dengan cara manusia belajar dan berpikir. Pembelajaran mesin memainkan peran kunci dalam mengembangkan kecerdasan buatan yang adaptif dan otomatif, memungkinkan mesin untuk terus meningkatkan kinerja yang seiring dengan bertambahnya data yang diperoleh. Prospek masa depan AI. Yang pertama, ada AI dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, misalnya diagnosa penyakit, transportasi, misalnya mobil otonom, dan keuangan, misalnya analisis risiko dan investasi. Membuka peluang besar untuk inovasi dan meningkatkan efisien. Yang kedua, tantangan etis dan sosial dalam pengembangan AI, seperti privasi data, bias algoritma, dan dampak terhadap pekerjaan harus diatasi untuk memastikan bahwa teknologi ini digunakan untuk kebaikan bersama. Yang ketiga, potensi AI untuk menciptakan solusi inovatif dan meningkatkan kualitas hidup manusia sangat besar, tetapi memerlukan pendekatan yang bertanggung
dengan berbagai aplikasi canggih. Misalnya, IBM Watson Health mampu menganalisis jutaan jurnal medis untuk membantu diagnosis kanker. DeepMind AlphaFold digunakan untuk memprediksi struktur protein, mempercepat peningkatan obat. Selain itu, DaVinci Surgical System adalah robot bedah berbasis AI yang membuat dokter melakukan operasi dengan presisi tinggi. AI dalam bidang transportasi. Di sektor transportasi, AI digunakan untuk mobil otonom seperti Tesla Autopilot dan Waymo yang dapat mengemudi sendiri dengan sensor dan machine learning untuk optimasi lalu lintas. AI seperti Google Maps, AI memprediksi kemacetan dan memberikan rute terbaik. Dalam penerbangan Airbus, Skywish menganalisis data penerbangan untuk meningkatkan efisiensi operasional. AI dalam e-commerce. AI membantu e-commerce dengan rekomendasi produk yang dipersonalisasi seperti Amazon Recommendation Engine yang menyarankan barang berdasarkan riwayat pembelian. Chatbot AI Spotify digunakan untuk pelayanan pelangganan otomatis. Selain itu, Visual Search AI di Pinterest memungkinkan pengguna mencari produk hanya dengan menggunakan gambar. AI dalam pendidikan. AI menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif seperti Duolingo. AI yang menyesuaikan materi berdasarkan kemampuan pengguna. Google Read Along membantu anak-anak belajar membaca dengan mengenali suara mereka. Coursera AI Tutor juga menawarkan saran belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. AI dalam pertanian. AI dalam pertanian membantu dalam berbagai aspek seperti John Deere dan Spray yang menggunakan computer vision untuk mengenali dan menyemprot gulma dengan presisi. Plantik AI adalah aplikasi yang membantu petani mendeteksi penyakit tanaman hanya dengan mengambil foto. Drone DJI Upgrade digunakan untuk memantau lahan yang menyemprot pupuk secara otomatis. AI dalam keuangan. Dalam industri keuangan, AI digunakan untuk mencegah penipuan seperti Visa Falcon Fraud Manager yang mendeteksi transaksi mencurigakan. Bloomberg Terminal AI membantu investor dengan analisis pasar otomatis. Banking chatbot seperti Erical dan Bank of America membantu pelanggan mengelola rekening mereka dengan lebih mudah. AI dalam hiburan. AI digunakan dalam pembuatan konten hiburan seperti OpenAI Jackbox yang menciptakan musik secara otomatis. Netflix AI merekomendasikan film berdasarkan pola tontonan pengguna. Deepfake AI seperti Deepfake Lab digunakan dalam instruksi film untuk efek visual
tinggi. AI dalam bidang robotika. Di bidang robotika, Tesla Optimus adalah robot humanoid yang dapat melakukan tugas sehari-hari. Boston Dynamics Spot adalah robot berkaki 4 yang digunakan untuk pemantauan dan inspeksi di berbagai industri. Roomba AI adalah vacuum cleaner otomatis yang belajar dari lingkungan rumah untuk membersihkan lebih efektif. AI dalam layanan pelanggan. AI digunakan untuk layanan pelanggan otomatis seperti ChatGPT AI dan OpenAI yang mampu menjawab pertanyaan dengan bahasa alami. Google Contact Center AI membantu perusahaan menangani panggilan pelanggan dengan efisien. HotSuite AI menganalisis sentimen pelanggan di media sosial untuk memberikan wawasan bisnis. AI dalam keamanan dan pengawasan. AI membantu meningkatkan keamanan dengan teknologi seperti Clearview AI yang mengenali wajah untuk identifikasi kriminal. Bearcam AI menganalisis rekaman CCTV untuk mendeteksi aktivitas mencurigai. Dalam keamanan cyber, DrugTrace AI mendeteksi dan merespon ancaman cyber secara real-time. Contoh-contoh kasus dan penanganannya. Contoh kasus diagnostik medis dengan AI. Pengguna AI dalam diagnostik medis melibatkan analisis data medis yang kompleks, termasuk gambar medis, data pasien, dan pola gejala untuk mengidentifikasi penyakit. AI dapat membantu dalam deteksi dini penyakit seperti kanker, penyakit jantung, dan penyakit degeneratif lainnya. Teknologi ini memanfaatkan algoritma pembelajaran mesin untuk mempelajari ribuan gambar dan data pasien untuk menghasilkan diagnosis yang akurat. Salah satu contohnya adalah penggunaan sistem AI yang dikembangkan oleh Google Health yang dapat mendeteksi kanker payudara dari pemrograman dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi dari ahli radiologi manusia. Contoh kasus mobil otonom menggunakan AI. Mobil otonom menggunakan AI untuk mengemudi sendiri tanpa campur tangan manusia. Teknologi ini menggabungkan berbagai sensor seperti kamera, lidar, dan radar dengan algoritma AI untuk menavigasi jalan, mengenali objek, dan membuat keputusan waktu nyata. Mobil otonom juga memanfaatkan peta digital dan data lalu lintas untuk mengoptimalkan rute perjalanan.
penjelajahan, dan preferensi pengguna. Algoritma pembelajaran mesin menganalisis data besar dari pengguna untuk memprediksi produk yang mungkin diminati oleh pengguna. Contoh, Amazon pengguna algoritma AI untuk merekomendasi produk berdasarkan riwayat pencarian dan pembelian pengguna, meningkatkan pengalaman belajar dan penjualan. Contoh kasus sistem pembelajaran personal AI pendidikan. AI digunakan dalam pendidikan untuk menciptakan pengalaman belajar yang dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan setiap siswa. Teknologi ini menganalisasi data belajar siswa dan memberikan materi pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar mereka. AI juga dapat menyediakan umpan balik waktu nyata dan rekomendasi untuk meningkatkan pembelajaran. Contohnya, platform pembelajaran online seperti Coursera dan Kats Academic menggunakan AI kursus dan materi pembelajaran yang sesuai dengan minat dan tingkat keterampilan siswa. Contoh kasus pemantauan tanaman dengan AI di pertanian. AI dalam pertanian digunakan untuk memantau kesehatan tanaman, mendeteksi hama, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti air dan pupuk. Sensor dan drone yang dilengkapi dengan AI dapat mengumpulkan data tentang kondisi tanaman dan lingkungan yang kemudian dianalisis untuk mengambil keputusan yang tepat. Contohnya, drone yang dilengkapi dengan kamera dan algoritma AI dapat memantau kondisi tanaman di ladang, mendeteksi tanda-tanda penyakit atau kekurangan nutrisi, dan memberikan rekomendasi untuk tindakan perbaikan. Contoh kasus analisis kredit di keuangan. AI digunakan dalam analisis risiko kredit untuk mengevaluasi kelayakan kredit peminjaman berdasarkan data keuangan dan nominal keuangan. Algoritma pembelajaran mesin menganalisis riwayat kredit, pendapatan, dan faktor lainnya untuk menentukan risiko kredit dan memberikan rekomendasi suku bunga. Contohnya, bank menggunakan sistem AI untuk mengevaluasi aplikasi pinjaman, mempercepat proses persetujuan, dan mengurangi risiko kredit dengan memberikan penilaian yang lebih akurat
inovatif lainnya. Teknologi ini memanfaatkan algoritma pembelajaran mesin untuk mempelajari ribuan gambar dan data. Ribuan gambar dan data pasien untuk menghasilkan diagnosis yang akurat. Contoh kasus pembuatan konten AI di hiburan. AI digunakan dalam industri hiburan untuk menghasilkan konten kreatif seperti musik, film, dan artikel. Algoritma AI dapat menganalisis preferensi pengguna dan tren untuk menciptakan konten yang menarik dan relevan. Contohnya, AI yang dikembangkan oleh OpenAI mampu menghasilkan musik yang sesuai dengan preferensi pengguna atau penulis artikel berita berdasarkan tren terkini. Contoh kasus robotika di manufaktur. Robotika yang didukung oleh AI digunakan dalam sektor manufaktur untuk meningkatkan efisiensi, presisi, dan fleksibilitas produksi. Robot-robot ini dapat melakukan tugas-tugas yang rumit dan berulang dengan akurasi tinggi serta adaptif terhadap perubahan di lingkungan kerja. Contohnya, robot AI. Robot AI di pabrik perakitan mobil dapat melakukan tugas seperti pengelasan, pemasangan komponen, dan inspeksi kualitas dengan tingkat presisi yang tinggi. Contoh kasus chatbot di layanan pengguna. Chatbot yang didukung oleh AI digunakan dalam layanan pelanggan untuk memberikan dukungan otomatis yang responsif dan efisien. Chatbot dapat menjawab pertanyaan umum, membuat penyelesaian masalah, dan memberikan informasi yang relevan kepada pelanggan. Contohnya, chatbot di situs web e-commerce. Chatbot di situs web e-commerce yang membantu pelanggan dengan menjawab pertanyaan tentang produk, status pemesanan, dan kebijakan pengambilan. Contoh kasus pengembangan teknologi AI di masa depan. Teknologi AI terus berkembang dan memiliki potensi untuk membawa perubahan besar di berbagai sektor industri. Pengembangan AI yang lebih canggih akan membuka peluang baru untuk aplikasi dalam kesehatan, transportasi, pendidikan, dan banyak lagi. Tantangan etika dan regulasi juga akan menjadi fokus utama dalam pengembangan AI di masa depan. Pengembangan AI di masa depan mengembangkan AI yang lebih canggih, dapat menghasilkan teknologi seperti asisten virtual yang lebih pintar, sistem kesehatan yang lebih prediktif, dan mobil otonom yang lebih aman. Kesimpulannya, kecerdasan buatan atau AI telah berkembang pesat dari konsep awal menjadi teknologi yang digunakan di berbagai bidang seperti kesehatan, transportasi, dan bisnis. Kemajuan ini didorong oleh kecerdasan buatan atau AI yang telah berkembang pesat dari konsep awal